13 aplikasi pinjol. Totalnya untuk pokoknya saja mencapai 300 juta, belum termasuk bunganya. Ya, berawal dari pinjaman yang mungkin nominalnya hanya 20 juta. Cicil tidak membuahkan hasil. Akhirnya terdoronglah niat untuk mengambil di aplikasi berikutnya. Ya, yang dipergunakan dari total ratusan juta ini hanyalah dana yang di awal. Kalau di awalnya 20 juta, ya ini cuman yang dipergunakan gitu. Sisanya kenapa dia bisa mencapai pokoknya saja di 300 juta? Gali lubang, tutup lubang. Alhasil dia berhasil menggali sebanyak 13 aplikasi dan nominalnya tidak tanggung-tanggung. Ya, pertanyaannya adalah, apakah si debeturnya yang tidak tahu diri atau si pinjolnya yang tidak mau tahu? Sudah ada aturan. Di satu sisi kita salahkan, oke, si debeturnya, karena tidak tahu diri, tidak kontrol sama sekali, tidak memikirkan apa dampak buruk buat ke depannya. Tapi di sisi lain, kesalahan dari si kreditur pinjaman online tadi yang saat ini sudah berganti namanya menjadi Pindar juga ada. Jangan sepenuhnya kesalahan ini hanya bagi si peminjam, tapi yang meminjamkan juga besar kesalahan di dalam hal itu. Ada credit scoring, ada tim analis, ya, sudah ada COJK yang mengatur dalam hal ini. Apa yang dilakukan? Tidak dipraktekkan sama sekali. Karena dia melihat apa? Dia melihat potensi bahwasannya si debetur ini mampu untuk dimanfaatkan. Ya, berdasarkan track record pembayaran dia tadi. Di awal dia pinjam 20 juta, berikutnya cair lagi 9 juta, berikutnya lagi cair lagi 9 juta, dan ini berlangsung sudah sangat lama. Ya, sementara perputaran uang pinjol dari nominal 9 juta itu kita harus membalikkan sebesar 13 juta. Apakah 9 juta ini duit utuh yang kita terima? Tidak. Ada lagi pemotongan-pemotongan layanan di dalam hal itu. Ya. Sementara kita sudah dibebankan bunga sebesar 4 juta. Berlaku 2 kali pembayaran. Ansuran pertama sudah melebihi nominal pokok yang disebutkan tadi. Nominal pokok 9 juta. Oke, dia harus membalikkan sebesar 14 juta atau 13 juta. Ansuran pertama bisa 11 juta. Otomatis 9 juta menjadi 11 juta, sudah untung 2 juta. Ya, ini belum dimasukkan kategori keuntungan dari pemotongan biaya layanan tadi. Ya. Ansuran kedua, tinggal untungnya aja semuanya. Apakah itu yang disebut dengan bunga kecil? Apakah ini yang disebut dengan pinjol sangat membantu? Apakah ini? Sebenarnya yang dibantu si peminjamnya atau yang meminjamkan? 4 juta bunganya dalam waktu 2 bulan. Waktu 2 bulan. Ya, ini sudah 40%. Berarti dalam 1 bulan bunganya 20%. Ya, 2 bulan menjadi 40%. Sempat terjadi 2 kali peminjaman. Berapa untung bagi si pinjol? 8 juta keuntungan bagi mereka. Hanya sebatas kita hitung bunganya, belum pemotongan biaya layanan. Hari ini kita pinjam 1 juta, kita balikin 1.400.000. Atau kita balikin 13 juta, mohon maaf. Kita pinjam 9 juta, kita balikin 13 juta. Mereka untung 4 juta. Pencairan yang 9 juta itu dipotong lagi. Bisa jadi kita dapat cuman 8,5. Ya, 8,5 ditambah 4. Ya kan? Menjadi keuntungan berapa bagi mereka? Keuntungan 4,5. 4,5 kali 2, 9 juta. Keluar modal awal mereka. Modalnya cuma segitu. Ya, pinjaman kedua kita dinaikkan limit. Duit kitanya itu. Ya kan? 4.500.000 duit kita bunga di awal. 2 kali kita terjadi peminjaman sama mereka. 4.500.000 kali 2, 9 juta. Dinaikkan limit dari 9 juta menjadi berapa? Jadi 15. Mereka tambah 6 juta.
15 apakah bayar 15? Tidak. 15 bayarnya 20. 15 apakah utuh 15? Tidak. Dipotong segala macam gitu. Ya. Makanya buat teman-teman semuanya, hati-hati. Saya bilangin sama Anda semuanya, hati-hati. Tidak ada yang bisa menolong Anda kecuali diri Anda sendiri. Ya. Bahkan kita yang mengedukasi hari ini itu sudah mulai didesak dengan berbagai kata-kata yang mereka lontarkan. Ya, ajakan untuk galbay itu adalah suatu promosi tindakan kejahatan. Itu bisa dipidana katanya. Padahal kita tidak pernah mengajak orang untuk galbay. Orang yang masuk ke sini sudah menyatakan dengan ketidakmampuannya. Daripada nyawa dia hilang sia-sia, kita edukasi. Yuk hentikan sementara pembayaran pinjolmu dulu. Fokus menyelamatkan hidupmu dulu. Fokus memenuhi kebutuhanmu dulu. Pelan-pelan bekerja dan berusaha. Kumpulkan uangmu. Selesaikan. Negosiasi. Itu yang kita sarankan. Ya. Tapi pinjol sudah berada di ambang di mana mereka sudah mengalami mulai kerugian-kerugian yang ada. Sehingga sudah mulai mengecil ruang pergerakan mereka. Belum lagi beberapa media yang selalu mengangkat hutang dibayar nyawa. Kasus yang sangat luar biasa loh. Sepanjang tahun 2024, 61 orang dari Januari 2024 sampai Desember 2024, 61 orang kehilangan nyawa gara-gara pinjol. 7 diantaranya adalah anak-anak. Siapa yang bertanggung jawab? Gak ada. Satu pun gak ada yang bertanggung jawab gitu loh. Kecuali diri Anda masing-masing. Ya. Makanya buat teman-teman semuanya, ketika Anda mengalami hari ini sudah terlanjur meminjam 2 atau 3 aplikasi, tahan diri Anda sampai di sana. Jangan ada terbesit dalam pemikiran Anda pinjam di pinjol berikutnya untuk menutup hal ini. Ya, hati-hati. Anda masuk dalam marketing pinjaman online, kehancuran ada di depan mata Anda. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, satu orang meminjam 13 aplikasi pinjol legal dengan nominal nilai pokoknya saja mencapai 300 juta. Kalau digabungin dengan bunganya mencapai 500 juta. Apakah dia menikmati uangnya? Tidak sih. Dia hanya menikmati uang yang di awal. Sisanya hanya penambahan nominal gara-gara gali lubang tutup lubang. Ini sisanya. Orang-orang akan panik sendiri. Kapan orang panik? Kalau galian dia sudah tidak membuahkan hasil lagi. Semakin Anda gali, akan ada masanya Anda akan berada di titik di mana Anda tidak akan mampu lagi, di mana Anda tidak akan sanggup lagi. Anda akan berada di titik mentok tersebut. Ya, Anda akan berada di titik Anda tidak sanggup, Anda tidak mampu. Ya, galian tidak ada yang cair. Baru mulai di list, baru sadar ternyata dia sudah meminjam sangat luar biasa. Apalagi dampaknya bang, kesetresan terjadi. Luar biasa kesetresan ini terjadi. Ya, nanti setelah ini teman-teman, saya akan tunjukkan beberapa bukti yang terjadi. Dia yang meminjam di 13 aplikasi tadi dengan nilainya yang sangat luar biasa. Dan yang dia pinjam itu pinjol legal semuanya. Ya, pertanyaan kita adalah, di mana letak COJK nomor 19 tahun 2023? Harusnya ini diperbaiki. Bukan nama pinjolnya diganti. Pergantian nama pinjol dari pinjol menjadi pindar ini bukan solusi. Ya, tidak akan menghilangkan image negatif terhadap masyarakat, pemikiran mereka tentang pinjol. Tetap aja negatif. Tetap aja mereka akan berpikir miring tentang hal ini. Harusnya yang harus diselamatkan OJK adalah bagaimana aturan yang telah dibentuk ini benar-benar ditaati, benar-benar dipatuhi. Ya, buat teman-teman semuanya. Jadi kalau Anda sudah terlanjur meminjam 3 aplikasi pinjol, saya berharap kontrol diri Anda. Walaupun ada desakan melalui WhatsApp, melalui telepon, jangan sampai gali lubang tutup lubang. Ingat, saya bilangin sama Anda, gagal bayar pinjol jauh lebih baik daripada gali lubang tutup lubang. Ya, mau sampai kapan? Semua tergantung, keputusan ada di tangan Anda. Anda mau keluar dari jeratan ini atau Anda mau berlanjut sampai kemiskinan yang mengeluarkan Anda dari semua itu. Keputusan ada di tangan Anda semuanya, teman-teman. Ya, saya cuma miris aja melihat ratusan juta dengan belasan aplikasi yang Anda pinjam.
Saya masih ingat aturan itu diterbitkan, diberlakukan sejak Januari 2024. Ya, ini untuk teman-temanku semuanya di luar sana yang hari ini mengalami galbay, tolong sadar. Tolong kendalikan pemikiran Anda, kendalikan rasa takut Anda, tahan nafsu Anda untuk gali lubang tutup lubang. Oke teman-teman semuanya, silahkan Anda lanjutkan apa kronologis yang saya ceritakan ini. Ini ada curhatan juga teman-teman semuanya dari salah satu follower saya juga, yang mana dia telah menjadi membership di channel Solusi Utang. Dia menyampaikan seperti ini: saya ingin menanyakan tentang solusi dari abang karena saya selalu melihat channel abang di YouTube. Jujur saya lagi kebingungan bang. Saya sudah ada masalah dari 13 pinjol bang. Bantu Saku, Uatas, Indosaku, Pinjam Yuk, Pinplus, Kredipo, Julo, Singa, Indodana, Ada Modal, Kredit Kilat, dan lain-lain. Yang totalnya hampir 300 juta bang. Baru telat 5 hari dari kemarin sudah diteror melalui WA, telepon, email, bahkan di akun Gojek saya pun diteror bang. Saya udah ganti nomor karena sudah tidak kuat melihatnya. Sampai kontak darurat pun saya dikata-katain keluarga maling dan segala macam. Oke, kita lihat dulu. Ini mana ini? Selamat pagi, tolong bantu sampaikan pesan untuk bayarkan tagihan di pinjaman online 360 kredit sekarang, karena beliau mengalami keterlambatan bayar dan belum dibayar sampai sekarang. Jika dalam 30 menit ini beliau belum bayarkan, kami akan memperluas penagihan ke kontak darurat di APK termasuk pihak keluarganya dan tempat beliau bekerja. Terima kasih. Sampaiin ya Pak, suruh bayar tagihannya. Oke. Kata OJK, saya masih ingat dengan kata OJK. Kontak darurat bukan sarana tempat melakukan penagihan. Kontak darurat hanya dipergunakan untuk mengkonfirmasi keberadaan si debetur, hanya bertanya soal di mana yang bersangkutan. Ya, karena kita hubungi nomor yang bersangkutan tidak aktif. Tapi fakta yang terjadi di lapangan tidak sesuai lagi dengan aturan OJK. Ya, bahkan dia menyampaikan terang-terangan untuk suruh membayar tagihan. Ya, menyampaikan hutang piutang secara langsung. Habis itu ada bahasa, ya, kami akan memperluas penagihan ke kontak darurat di APK termasuk pihak keluarganya dan tempat beliau bekerja. Ya, kembali lagi ke POJK nomor 22 tahun 2023. Dilarang melakukan penagihan dengan sifatnya mempermalukan. Ya, dilarang melakukan penagihan di luar dari si konsumennya. Di mana aturan OJK itu? Ya, ini yang harus teman-teman waspadai. Itu salah satunya aja. Oke. Habis itu di sini ada pesan. Ya, memang kita tidak tahu ini pesan ini dilontarkan oleh aplikasi apa, kita tidak tahu. Yang jelas kalau dia sudah bahasanya seperti ini, mereka ingin mengelabui juga. Ya, mengelabui supaya tidak dilaporkan kepada otoritas jasa keuangan. Karena kalau sempat mereka dilaporkan dan mereka menyebutkan nama aplikasi, perusahaan mereka disanksi berupa denda. Ya, ini yang mereka khawatirkan. Makanya setiap ancaman kalau sudah kasar, contoh seperti ini, woi keluarga maling, saudara maling kau malah dibela tolol, suruh saudara lu bayar hutang daripada gua acak-acak toko lu. Dia nggak akan mau menyebutkan nama aplikasi. Kalau sempat dia menyebutkan nama aplikasi, OJK akan kirimkan surat kepada aplikasinya dan mereka akan didenda. Ini yang mereka khawatirkan. Makanya ancaman-ancaman buta ini sering masuk. Ya, pernah nggak ini OJK menyelidiki dalam hal ini? Seandainya kita masyarakat umum bisa melacak nomor yang bersangkutan, mungkin kita akan tahu nomor ini dari aplikasi mana. Tapi sayangnya kita masyarakat ini tidak mempunyai akses untuk melacak nomor tersebut. Ya, yang bisa mempunyai kewenangan mungkin pihak-pihak yang terkait saja. Kemana masyarakat harus melapor? Sementara yang bersangkutan meminjam di pinjol-pinjol legal. Bahkan
yang bersangkutan meminjam nggak tanggung-tanggung. Sampai cair 13 aplikasi pinjol legal. Ya, di mana letak COJK tadi yang saya sampaikan? Ini berawal dari mana? Sama dengan yang saya sampaikan tadi. Berawal dari 2 hari menjelang jatuh tempo. Sudah ditelepon. Tujuannya mengingatkan, tapi ada penekanan. Tujuannya hanya menyampaikan, tapi ada nada ancaman. Ini yang paling berbahaya, teman-teman semuanya. Ya, dan satu hal lagi juga ini, teman-teman. Suruh si bangsat bayar hutangnya sebelum foto muka mengap-mengapnya kami sebarkan di sosmed, TikTok, Instagram, WhatsApp, Facebooknya beliau. Bayangin gitu. Bayangin hal ini. Udah jelas ini dilakukan oleh pinjol-pinjol yang resmi ada di OJK. Hanya saja mereka tidak menyebutkan nama aplikasi. Ya, kalau untuk pinjol ilegal, sekeras apapun ancaman yang mereka lontarkan, selalu mereka sematkan nama aplikasi mereka supaya debitur tahu harus membayar kemana. Kalau pinjol legal, dia nggak mau. Yang dia hindari adalah sanksi denda yang dijatuhkan OJK. Oke, makanya pinjol-pinjol legal itu melakukan penagihan sama dengan ilegal, tapi tidak menyebutkan nama aplikasi. Ya, tapi sayangnya kita tidak mempunyai akses untuk melacak nomor tersebut. Ya, tinggal PR teman-teman semuanya adalah bagaimana caranya si pinjol-pinjol ini ketika melakukan pengancaman itu menyebutkan nama aplikasi. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Dan di sini ini curhatan dari salah satu follower saya sih, dari melalui YouTube di membership. Jadi buat teman-teman semuanya, kenapa saya angkat tema ini, hati-hati dan waspada 2 hari menjelang jatuh tempo? Karena terjadinya gali lubang tutup lubang karena dorongan ini. Ya, jadi kalau teman-teman semuanya ingin bebas dari jeratan hutang pinjaman online, berapapun hutang Anda hari ini, 3 aplikasi, 4 aplikasi, 5 aplikasi, tahan sampai di sana. Jangan Anda tambah lagi. Dan jangan pernah Anda sesekali untuk melunasi hutang dengan cara berhutang. Sisanya Anda pelan-pelan berusaha, Anda bekerja, kumpulkan uang Anda, negosiasi. Ingat, kalau uang Anda sudah terkumpul, baru Anda negosiasi. Tapi kalau uang Anda belum terkumpul, jangan dinegosiasi. Bagaimana dengan ancaman WA, telepon, dan segala macam? Mungkin Anda bisa mengabaikan dulu. Anda nggak usah hiraukan dulu hal-hal seperti itu. Itu hanyalah marketing dalam penagihan untuk mendorong Anda supaya terjadi gali lubang tutup lubang. Oke, buat teman-teman semuanya. Dan jangan ada cerita di luar sana yang saat ini sedang merawat-rawat hutang ya untuk menaik-naikkan limit. Ingat, sebesar apapun limitmu, lebih besar uang yang kamu habiskan untuk mencapai limit tersebut. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat teman-teman semuanya. Intinya tetap waspada dengan dorongan-dorongan telepon 2 hari menjelang jatuh tempo. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.